berdoa. Karena teman-teman yang di sini juga akhirnya kalau jaringannya ikut ya. Udah. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ayo sekali lagi yang kuat, semangat pagi. Oke, baik, terima kasih Bapak, Ibu-ibu yang saya hormati. Terima kasih atas kehadiran pada pagi hari ini. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan untuk tematik pada kesempatan hari Sabtu ini, yaitu tentang penyakit ternak di musim penghujan ya. Ternyata saya sendiri ini sedang sakit ya. Saya juga sedang batuk pilek, kemarin sempat demam juga. Ternyata memang musim penghujan ini bukan hanya ternak saja, bukan hanya tanaman. Maka tema kita pada bulan November ini itu adalah khusus mengupas tentang berbagai penyakit di musim hujan, baik tanaman, ternak, dan manusia ya. Nah, hanya sekarang saya materi tentang manusia, tentang ternak ya. Ternyata menulis sebuah tema itu juga menjadi sebuah doa ya. Makanya hati-hati juga deh. Kami waktu saya buat tema ini saya masih sehat ya. Nah, ternyata itu menjadi sebuah tulisan doa ya. Makanya kalau membuat tulisan yang baik ya Bu ya. Kalau apalagi di medsos, buat tulisan yang baik, karena tulisan yang baik itu akan mencenderung menjadi doa bagi kita. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu untuk menurut agama dan saya masing-masing berdoa. Kami persilahkan. Terima kasih, semoga menjadi ilmu bermanfaat. Saya bukan yang paling baik, saya bukan yang terbaik, saya hanya menyampaikan pengalaman saja ya. Semoga ini bisa menjadi panduan bagi Bapak Ibu. Nanti kaitannya selaku distributor di lapangan, saya tidaknya sedikit paham. Jadi pada saat nanti di lapangan bertemu dengan para distributor, nanti bisa para konsumen maksudnya, bisa menjadi sebuah obrolan lah atau diskusi di lapangan. Baik, jadi monggo silakan Pak. Ini kursinya masih penuh, masih kosong. Boleh di depan lebih baik ya. Jadi kami membuat sebuah materi ini sekali lagi kenyataan di lapangan. Di sini Bapak Ibu ada yang punya ternak mungkin? Ada ya. Mungkin juga merasakan kalau kemudian ada serangan penyakit ya, nanti bisa kita kupas. Nah, ini yang saya akan sampaikan untuk memberikan informasi dulu. Kira-kira inilah penyakit-penyakit di musim hujan yang sering menyerang ternak. Nah, ternak yang saya pilih, terutama ternak kan banyak sekali ya. Ternak yang saya pilih terutama ternak yang memang biasa dipelihara oleh manusia, bisa dikatakan jumlah yang ya ternak yang jumlahnya banyak dipelihara oleh manusia, yaitu kambing, sapi, dan unggas. Unggas ini ayam dan bebek. Ya, kalau yang lain burung hias sama dengan unggas sebetulnya. Atau yang ternak yang lain jerapah nggak saya hitung ya, karena jerapah aja di taman Gembraloka ya, itu jarang-jarang ya. Kan nggak ada tuh yang melihara jerapah di rumah. Nggak ada ya Pak ya, ngabis itu Bapak punya pohon tinggi habis tanamannya. Baik, kemudian nggak ada yang melihara badak ya, nggak ada. Buaya nggak ada saya kan. Wah, ada. Berarti punya koleksi buaya darat banyak Bu. Hati-hati ya, jadi jangan sering-sering melihara buaya ya, jangan lagi buaya darat ya. Berarti termasuk yang sering ditolak itu atau sering menolak ya. Baik, selanjutnya ternak yang lain juga masih banyak ya. Baik, belum ada yang kenal saya ya. Oh ya baik, nama saya Twais Trisna Happy Prana. Panggilannya saya Happy saja ya. Ya, nomor telepon. Oh yaudah boleh, langsung kenalan di nomor telepon ya. Nomor saya 0811 279 2004 ya, 0811 279 2004. Saya di NASA yaitu khususnya di bidang peternakan ya. Jadi silakan Bapak Ibu, nanti kalau ada yang mau konsultasi dengan saya maupun pemirsa yang di daerah di rumah ya,
kebetulan kita live streaming juga bisa disaksikan dari berbagai daerah. Jadi kita selalu memberikan kesempatan baik yang di Jogja maupun di luar Jogja untuk kemudian melakukan konsultasi, baik kemudian melalui WhatsApp, media sosial lainnya kami persilahkan ya. Udah jelas ya Bu ya nomor teleponnya. Jadi sekali lagi saya panggilannya Happy saja untuk konsultan bidang peternakan. Sebenarnya juga perikanan bisa, tapi kita sudah berbagi tugas saya dengan Pak Hakim, peternakan saya konsultannya, untuk perikanannya Pak Hakim ya. Baik, saya lanjutkan saja. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan juga pemirsa yang di rumah, kami menyampaikan bahwa penyakit ternak di musim penghujan memang sangat beragam. Kalau kemudian sudah menimbulkan kematian, maka sudah sama saja dengan menyumbang kerugian. Ya, kematian adalah memang merupakan sebuah hal yang lumrah dalam beternak. Tidak ada yang beternak itu bisa 100%. Ya, hidup maksudnya. Mesti akan ada yang kemudian mengalami kematian, dan itu hal yang biasa. Jadi kalau ada peternak yang memang ketakutan, alah mas, aku nek ngopo mati, nah, melihara apa kemudian takut mati, jangan beternak ya. Namanya beternak sudah siap mati. Sama dengan distributor. Waduh, saya nggak mau jadi distributor Pak, khawatir ditolak. Kalau khawatir ditolak, jangan jadi mau distributor. Kalau mau jadi distributor harus siap ditolak, seperti itu. Jadi laki-laki pun sama. Jadi laki-laki juga siap ditolak, ya kan? Kalau nggak mau jadi laki-laki ditolak, jangan jadi laki-laki, gitu kan? Itu. Pakai rok. Baik ya, guyon ya Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya saja. Waduh, saya lupa ini ganti baterainya. Ternyata baterai juga bisa sakit ya deh. Waduh, terima kasih Mbak Ruth. Mbak, saya aja Mbak, udah nggak apa-apa. Mbak duduk aja, tak gerakin nggak apa-apa. Nanti malah nggak ini. Baik, terima kasih. Saya tinggal lanjut aja. Baik. Jadi ya, saya akan sampaikan dulu. Ini saya kebetulan sapi dan kambing. Sapi dan kambing sama-sama memiliki struktural tubuh yang sama. Jadi penyakit pada sapi sama juga dengan penyakit pada kambing ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau memiliki sapi maupun kambing, nanti Ibu juga tadi sudah cerita ya tentang adanya masalah di kambing. Ya, jadi penyakit pada sapi dan kambing itu sama pada dasarnya, pada umumnya. Sehingga yang saya kupas ini penyebab sapi dan kambing sakit secara khusus dan juga secara umum. Hampir sebagian besar ternak itu juga mengalami sakit dengan kondisi yang sama ya. Ini padahal sudah saya ganti. Coba mas, diganti mas, ganti tempatnya. Mungkin mau nih. Iya, saya. Oh, diganti salah mas. Ditancap sih. Hah? Sungguh nama. Salah. Ditancap sih. Tancap sih.
Oke, matur nuwun. Ternyata belum ditancapkan, Pak. Aduh. Oh iya. Terima kasih Mas Slamet ya. Baik, jadi penyebab sapi dan kambing sakit itu pada dasarnya secara umumnya sama ya. Nah, ini jadi sama dengan manusia pun sakit sama ya. Jadi pertama kalau pada sapi maupun kambing itu biasanya pada umumnya karena kualitas ya. Pada saat membeli sapi ternyata sudah membawa bibit penyakit sehingga mudah terserang penyakit. Kemudian juga penyebab sapi sakit maupun kambing adalah pakannya. Jadi pakan yang diberikan kurang jumlah ya, baik jenisnya maupun jumlahnya. Jenisnya apa? Sama dengan manusia, saya sering sampaikan kalau ternak tidak diberikan pakan yang lengkap, ada karbohidratnya, mineralnya, lemak, vitamin, maka juga akan lama-lama bisa kekurangan unsur mineral tertentu sehingga menyebabkan akan terjadi gangguan penyakit. Ya, penyakit ini bisa ada yang karena faktor internal. Internal itu ya kekurangan pakan. Jadi pakan ini termasuk dari penyebab sakit secara internal. Nah, ini jadi kalau yang bibit ini faktor penyakit, faktor penyebab sapi atau kambing sakit secara internal. Pakan juga sama. Pakan itu juga kalau kurang jumlah, kurang jenis, ya yang diberikan hanya dedak saja. Sapi hanya diberikan dedak saja kurang baik. Ataupun juga hanya diberikan rumput saja. Ya itu juga kurang lengkap, sehingga harus ada yang namanya pelengkap, yang namanya 4 sehat 5 sempurna. Kalau di peternakan juga ada sumber-sumbernya. Kemudian juga kebersihan kandang dan peralatan yang tidak terjaga. Nah kalau masalah kebersihan ini faktor eksternal. Jadi kalau umpamanya kandangnya juga tidak sehat, ya kotor, tidak pernah dibersihkan, maka lambat laun juga lalat datang. Inilah yang namanya penyebab datangnya penyakit adalah dari faktor lalat ya. Kemudian juga ini faktor eksternal. Kemudian faktor eksternal yang lain adalah sapi tidak pernah divaksin. Nah, meskipun vaksinasi pada sapi ini bisa dikatakan sekali lagi ada yang peternak biasa menvaksin ternaknya, ada yang tidak. Tetapi kalau umpamanya Bapak Ibu pernah kemudian tinggal di suatu daerah, kemudian Bapak melihara sapi, dipastikan Bapak coba tanya-tanya tetangga sekitarnya, pernah nggak di daerah itu sapinya punya penyakit yang disebabkan karena umpamanya seperti yang paling berbahaya di sapi itu kan kalau namanya penyakit mulut dan kuku, umpamanya PMK. PMK itu biasanya nanti di sela-sela kukunya itu terdapat namanya kayak borok ya. Jadi kayak kemudian infeksi yang kemudian sapi itu sudah tidak bisa berdiri. Nah, itu juga penyebab salah satu penyakit yang bisa menular ya, seperti itu. Nah, kemudian juga ada penyakit surah, ada juga penyakit yang sapi gila ya. Itu juga ada yang kemudian bisa menular. Nah, itu langkah-langkah penyakit yang disebabkan oleh virus, salah satu pencegahannya melalui vaksin. Kemudian selanjutnya adalah cara tata kelola pemeliharaan yang kurang tepat. Itu juga bisa menyebabkan sapi sakit. Jadi umpamanya apa? Kandangnya, saya kebetulan belum lama kegiatan di Gunung Kidul. Saya kebetulan sampai 2 hari 2 malam. Saya kebetulan menginap di Gunung Kidul. Kebetulan di sana saya juga turun ke lapangan. Jadi melihat langsung kondisi kandang milik warga. Belum lama kan kasus ya Bapak Ibu ya, Gunung Kidul itu kambing dimakan oleh hewan misterius. Ya. Sampai sekarang juga belum ada yang memastikan. Ada yang mengatakan anjing, ada yang mengatakan serigala karena belum tertangkap memang, ya kan? Saya kemudian melihat sangat wajar ya. Ternyata apa? Saya kebetulan keliling itu antara kandang penduduk, kandang dan rumah penduduk itu memang sangat jauh. Ya. Jadi benar-benar kandang itu jauh dari rumah penduduk. Pertimbangan mereka apa? Salah satu pertimbangannya adalah kandang ditaruh di bukit. Itu rata-rata kan di bukit sapinya. Bahkan teman saya sampai bilang, ini sapi ini kok iso tekan gini? Ya dituntun loh. Masa kan laku dewe. Malah kesasar loh sapi ini, ya kan? Sapi ini kesasar malah dolan-dolan neng pantai, ya kan? Lah repot. Dolan neng pantai loh. Karena kebetulan bukitnya itu dekat dengan pantai ya. Nah, jadi sapinya di atas bukit, di bawahnya itu lembah pantai. Nah, di situ memang jauh dari rumah penduduk. Ya sangat wajar kalau kemudian ada hewan misterius yang menyerang kambing, tidak ada yang tahu.
Dan bahkan dalam sehari itu bisa memakan 3 ekor, 4 ekor, bahkan mohon maaf, sampai tinggal tersisa itu hanya kepala, hanya kaki. Berarti itu hewan ini kan bisa banyak, itu yang pertama. Yang kedua, mereka butuh waktu sangat lama loh memakan itu. Berarti mereka sudah sangat lama berada di kandang untuk memakan kambing yang ada di dalam kandang, ya kan? Karena hanya tersisa sempalan itu ya, karena butuh waktu lama loh ya memakan hewan misterius makan itu. Jadi memang nggak ada keamanan di situ. Nah, itulah yang kemudian tata kelola pemeliharaan model kandang yang kurang tepat itu bisa menyebabkan juga sapi sakit. Nah, itu yang kambing sakit. Nah, yang saya lihat itu Pak, yang pertama keamanannya. Yang kedua, di situ saya lihat memang sapi kambing tidur di atas kotoran. Ya. Jadi sapi kambing itu memang kotorannya tidak diangkat. Ya, jadi dia memang dibiarkan di situ. Jadi memang sangat rentan terkena penyakit di situ. Itu sehingga itulah yang saya lihat juga. Kemudian konstruksi ininya juga kandangnya itu hati-hati Bapak Ibu ya. Kalau biasanya rata-rata kandang digunakan kayu-kayu. Nah, kadang kayu-kayu ini sering kalau nggak diperhatikan sering jadikan gesekan untuk sapi ya atau kambing karena dia gatal. Karena dia tidur di atas kotorannya. Dia jarang dimandikan, maka dia akan gatal. Sudah pernah kan Bapak Ibu ya? Kalau nggak pernah mandi lama, nggak gatal-gatal? Pernah? Merasakan ya? Saya rasa mesti ya, gitu. Jadi saya akan sama dengan manusia mandi jarang. Saya rasa di sini nggak ada ya yang mandi jarang ya. Ya. Kalau sudah jarang mandi Bapak Ibu ya, itu jelas nanti sapi kambing itu akan gatal. Nah kemudian dia akan menggosok-gosokkan tubuhnya ke kandang, ke kayu-kayu yang ada di kandang. Akhirnya kadang kayunya kalau nggak kuat, jadi patah. Nah patahnya itu akhirnya menimbulkan awalnya nggak infeksi, tapi patahan kayu kandang itu akhirnya nggak rata. Ada yang lancip, ya itu. Saya pernah kebetulan belum lama ngantarkan tamu juga, itu bahkan paku malahan. Ya, jadi gosok-gosoknya dipaku. Ya gimana nggak kemudian terjadi infeksi, itu kan. Nah, jadi hati-hati dengan bahan harus sering dipantau karena bahan yang lancip, ada paku, kemudian kambing tidak pernah dibersihkan, dia akan gatal, dia akan menggesek-gesekkan tubuhnya ke tembok-tembok tadi yang dia ketahui ternyata dia menggesekkan ke bagian yang tajam, akhirnya timbul infeksi, akhirnya luka. Luka inilah yang kemudian menimbulkan penyakit yang lain. Nah itu juga harus hati-hati. Tata kelola, cara memilih kandang yang tepat juga berpengaruh terhadap sapi atau kambing itu sehat atau sakit. Nah kemudian faktor iklim. Nah jadi faktor iklim juga berpengaruh. Ini sudah menjadi sebuah data ilmiah. Pada saat musim hujan, ternak apapun biasanya akan kecenderungan terkena penyakit lebih tinggi. Ya. Jadi di mana di situ kelembabannya rendah. Ya kemudian juga belum kambing itu bisa terutama kalau kambing sapi ayam terutama ayam unggas itu mudah stres. Ayam petelur itu puyuh itu mudah stres kalau ada suara yang sangat berisik ya. Belum lama kita akan apalagi yang sampai belum ya hampir sore kan, setiap sore itu Jogja kemudian ada angin kencang ya yang di Banjarnegara sampai merobohkan pohon beringin ya. Itu pohon beringin yang seharusnya melindungi tidak melindungi ya kan. Nah, akhirnya malah ambruk kan, menewaskan satu orang ya, meninggal satu orang, melukai beberapa orang. Nah, kemudian di situ juga akhirnya ternak juga ada yang kandangnya jadi angin kencang itu berpengaruh ya. Ya masih mending kalau cuma tiupan angin ya. Kalau ayam kandangnya juga ikut ikut terbang ya kan. Jadi ayam terbang ya kan, seperti itu. Jadi di situ pengaruh sekali faktor iklim. Ya, jadi pengaruh angin kencang, pengaruh hujan yang terus-menerus. Hujan yang terus-menerus menyebabkan kelembaban tinggi menyebabkan penyakit mudah tinggal di situ, ditambah kotorannya nggak pernah dibersihkan, itu akan makin lama makin menyebabkan penyakit numpuk di kandang, ya seperti itu. Nah, itu faktor iklim berpengaruh, penyebab juga sapi sakit. Nah, kalau manusia saya akan batuk pilek juga karena faktor iklim ya, plus ketularan, ya kan? Nah, itu, jadi bisa juga pengaruh. Jadi, nah ini saya sampaikan
penyakit-penyakit sapi dan kambing. Jadi terima kasih kehadiran Bapak Ibu yang sudah masuk pada ruangan ini. Jadi saya sampaikan bahwa jurusan kita sekarang ini menuju jangan sampai salah ya. Karena tadi ada yang salah ke lantai atas ya. Ini nggak ada yang salah kan? Bukan pesertanya di atas turun ke bawah, nggak ada ya. Semoga nggak salah karena yang di atas sudah jelas ya itu tujuannya kemana, kita tujuannya kemana ya. Saya sampaikan bahwa di forum ini, di ruangan ini materinya tentang penyakit ternak di musim penghujan. Nah sebelum terlalu lama jauh, kalau yang di atas materinya motivasi pemasaran ya. Itu jadi ini beda ya. Itu. Baik, serasa nggak ada ya. Kalau yang mau pindah boleh kok. Ini masih belum berangkat. Baik ya, saya lanjutkan. Jadi di musim penghujan, ini salah satu penyakit sapi dan kambing yang sering terjadi pada kambing maupun sapi adalah asam lambung ya. Jadi ini biasanya karena faktornya pada saat musim hujan itu kan banyak hijauan itu yang terlalu basah ya kan pada musim hujan. Jadi daun-daunan, hijau-hijauan itu terkena air hujan menyebabkan kemudian air hujan ini pada saat pagi harinya sering peternak langsung memberikan ke kambing maupun sapi. Nah, padahal disitulah seharusnya kambing, sapi itu mengkonsumsi hijauan daun-daunan yang tidak terlalu segar, harus dikeringkan dulu. Mengapa dikeringkan dulu? Karena pada saat malam hari, disitulah kemudian sudah saya sering sampaikan ya, bahwa kenapa kambing, sapi itu harus mengkonsumsi daun hijauan yang dikeringkan dulu. Itu pertama adalah mengurangi yang namanya kerentanan terhadap penyakit yang disebabkan oleh lalat. Jadi pada saat lalat itu malam hari, dia mesti akan nempelnya ke daun-daunan, ke hijau-hijauan di bawah permukaan daun atau di atas daun. Nah itu mereka mesti akan bertelur, menempelkan kotoran. Ternak itu kan biasa ya, senangnya kan ke tempat-tempat yang seperti itu ya. Jarang kan lebah ke tempat kotoran, ya kan? Atau lalat ke bunga, jarang ya Pak ya? Nah itu kalau lalat sampai ke bunga itu, ini lalat sudah tobat, ya kan? Itu lalat sudah tobat itu dia, atau kemudian lebah ke kotoran, itu lebah lagi galau, ya kan? Itu. Jadi dia nggak dapat bunga, dia ke kotoran, gitu, itu lagi galau, ya kan? Itu. Nah jadi mesti yang namanya lalat ini mesti akan menempel di kotoran dan dia akan pada saat malam hari menempel di daun-daunan. Nah ini kalau tidak dikeringkan maka menyebabkan telur-telur tadi yang dari lalat kemudian akan dikonsumsi oleh ternak kambing, ya kambing dan sapi yang akhirnya bisa menyebabkan gangguan pencernaan, cacing nanti saya sebutkan juga. Yang paling sering adalah asam lambung. Asam lambung ini disebabkan karena salah satunya adalah getah ya. Nah ini yang akan saya sampaikan, hijauan kalau nggak dikeringkan maka getahnya masih tinggi, sehingga tujuannya mengeringkan minimal setengah jam daun-daunan, hijau-hijauan, jerami yang akan diberikan ke sapi maupun kambing itu dalam rangka juga mengurangi getahnya. Nah karena apa? Getahnya inilah yang menyebabkan asam lambung ya. Jadi Bapak Ibu juga kalau yang sering lalap-lalapan ya, nah itu jangan langsung metik dimakan, ya kan? Itu getahnya masih tinggi, ya. Itu nanti bisa menyebabkan lambung nggak kuat, ya. Jadi harus di lalapan itu harus biasa dimasak, direbus, ya kan? Intinya kan dipanasi, ya, sehingga kemudian penyakit-penyakit itu bisa rontok, ya, seperti itu. Baik ya. Nah itu tanda-tandanya kalau sapi kambing itu sedang asam lambung, menendang-nendang perutnya, ya. Karena nggak ada bola paling ya. Coba kalau ada bola dia nendang bola ya. Ini nendang-nendang perutnya, menggesek-gesekkan giginya, liur yang berlebihan, ya, sering menggosok-gosokkan kepalanya, sapi terlihat menderita, ya. Aduh kasihan sekali ya. Nggak usah dibayangkan Bapak Ibu sekalian ya. Nanti Bapak Ibu langsung membayangkan dirinya sendiri. Wah saya, ini ternak ya, nggak ke manusia ya. Jadi kalau yang keluar liur berlebihan itu kalau manusia itu bukan karena dia bukan karena asam lambung ya, karena ketiduran terlalu lama itu biasanya gitu. Itu ya. Jadi air liurnya berlebihan. Itu ya. Itu kemudian cara pengobatannya gampang ya. Pengobatannya sudah banyak obat. Sekarang itu bahan obat yang mengandung natrium bikarbonat itu sudah bisa menyembuhkan ya. Kemarin itu ada peternak juga yang datang
datang ke tempat kami tanya produk NASA apa Pak untuk mengatasi asam lambung. Di NASA memang kita belum ada obat khusus ya. Kita memang vitamin mineral karena brandingnya NASA adalah organik. Nah, sedangkan rata-rata obat-obatan itu mengandung bahan kimia. Terpaksa, ini terpaksa. Makanya mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, itu langkahnya NASA adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Tapi kalau sudah sakit ya diobati. Nah, itu cukup Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu jadi konsultan, ya pokoknya kalau Bapak Ibu memang sudah punya pengalaman dan kebetulan sudah pernah menggunakan obat itu, ada mereknya, Bapak sampaikan ke peternak lain yang atau konsumen lain yang tanya ke Bapak, monggo, silakan. Tapi kalau saya sendiri, saya biasanya nggak menyebutkan merek. Saya minta yang bersangkutan, konsumen itu, peternak itu, untuk datang ke toko terdekat, ya, ke toko pakan yang jelas ya. Gitu, jangan ke toko besi loh ya, ke toko pakan itu sampaikan bahwa ke toko pakan itu adalah yang tanyakan kepada petugasnya obat yang paling sering diberikan atau direkomendasikan ke peternak-peternak sekitar. Mesti mereka punya masalah yang sama. Kadang obat itu cocok-cocokan. Ada yang saya pakai obat, saya batuk pilek nih, saya pakai obat merek A. Padahal sama-sama satu rumah loh. Yang jelas saya sama istri, ya saya sama istri itu sama-sama batuk pilek. Tapi obat saya dengan istri itu beda, ya. Istri pakai obat saya nggak cocok, saya pakai obatnya istri nggak cocok, ya kan? Nah ternyata satu rumah pun sama, ternyata bisa mempengaruhi. Itu entah karena faktor keyakinan. Yang jelas saya pakai obat A flu itu kalau istri saya pakai nggak cocok, ya. Nah sama dengan ternak, ya. Jadi monggo di Bapak Ibu nanti kalau ada yang tanya, Pak, obatnya untuk asam lambung kambing apa Pak? Bapak silakan saja ke toko pakan terdekat atau obat hewan terdekat, tanyakan saja Pak, obat yang paling sering direkomendasikan ke peternak apa? Gitu ya Pak ya. Kalau saya nggak perlu menyebutkan merek gitu Pak. Itu sering ditanyakan ke saya. Kemudian pencegahannya adalah memberikan konsentrat juga tidak terlalu banyak. Jadi asam lambung itu bisa disebabkan karena makan hijauan terlalu banyak, juga bisa karena makan konsentrat terlalu banyak. Yang bagus itu yang pas-pasan ya, pas butuh, pas ada, ya kan. Jadi kita memberikan konsentrat itu yang sekali lagi tidak terlalu mendominasi. Jadi harus diimbangi ya konsentrat ya hijauan. Baik ya. Selanjutnya penyakit yang selanjutnya adalah kembung. Mas. Baik, selanjutnya adalah penyakit yang sering menyerang sapi dan kambing di musim hujan adalah perut kembung ya. Kalau manusia ini perut kembung, kalau saya kemarin acara di Gunung Kidul pas musim hujan, itu perut kembung bukan karena ini ya, kurang makan. Karena kebetulan pesertanya itu memang dibatasi makannya ya. Jadi kita sehari cuma diberikan bahan mentah ya, suruh masak sendiri ya kan. Gitu. Jadi kurang makan jadi perutnya kembung ya seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu ya, kembung pada ternak juga sering ya terjadi. Ini salah satunya memang banyak hal ya. Jadi salah satunya disebabkan karena penimbunan gas dalam lambung atau rumen sapi kambing sehingga rumen tidak berfungsi normal ya. Salah satunya ini juga bisa disebabkan karena tadi Pak, makan hijauan yang terlalu banyak, makan konsentrat yang terlalu banyak, harus seimbang. Jadi pencegahannya kalau perut ini kembung perut itu karena tadi konsentratnya terlalu banyak, maka harus diimbangi. Jadi tadi asam lambung sama kembung ini juga penyebabnya hampir sama. Makan hijauan, makan konsentrat tidak imbang, ya. Jadi harus ada kambing maupun sapi juga kalau bisa diimbangi, jangan 100% konsentrat atau 100% hanya hijauan, tapi diimbangi ya. Meskipun pemberian konsentratnya sangat kecil tidak apa-apa, yang penting tetap diberikan. Kalau Bapak Ibu punya kambing, sapi di rumah hanya hijauan saja nggak apa-apa, tapi sewaktu-waktu juga sehari sekali minimal, sehari sekali aja kasih dedak. Ya kan? Sehari sekali kasih ampas tahu, nggak apa-apa meskipun sehari sekali ya. Itu supaya apa? Supaya tadi perut ini tidak terjadi asam lambung atau tembung ya atau bluat ya. Nah, tanda-tandanya jelas lambung itu
akan membengkak karena terlalu banyak gas. Ya, kalau sudah banyak gas, mesti ternak nggak mau makan. Ciri khas kalau kambing maupun kambing sapi itu sudah kembung, itu dia sudah nafsu makannya drop, nggak mau makan. Karena apa? Dia merasa lambungnya itu cukup isi, padahal isinya hanya gas, angin. Ya, Pak dikeroi piye Pak? Nek dikeroi ya. Monggo kalau Bapak Ibu mau sangat cinta sama ininya, monggo dikeroi ya. Tapi sudah banyak ya, sudah ada sekarang obat juga, obat-obatan juga yang untuk mengatasi tolak angin. Boleh nggak Pak? Boleh ya. Beberapa saya pengalaman di lapangan karena susah cari obat untuk kembung ya pada sapi, di tokonya kasih tolak angin untuk mengeluarkan angin atau minumin supret ya kan. Nah, itu jadi beberapa kasus-kasus yang di lapangan itu sebagai ini sajalah referensi yang sifatnya, tapi jangan terlalu berlebihan ya. Pokoknya secukupnya saja. Jangan kemudian tiap hari kasih spray terus ya. Itu nanti sapinya ketagihan. Sapinya ketagihan ya. Gitu. Tapi betul ya Pak ya, makanan minuman bersoda itu sering dikonsumsi dalam jangka waktu panjang. Nanti orang yang manusia ini terutama itu sering nanti terserang namanya dia akan kecenderungan terkena osteoporosisnya lebih cepat dibandingkan yang jarang minum soda ya, karena air minum soda itu akan menggerus lama-lama kalsium ya, ferro itu akan tergerus oleh air soda itu ya. Jadi maka dia anjurkan jangan sering minum minuman bersoda. Boleh suatu waktu boleh ya, tapi jangan terus-menerus hampir setiap hari ya. Baik, itu selanjutnya yang sering menyebabkan sering penyakit yang menyerang sapi dan kambing di musim hujan adalah demam ya. Itu ya, jadi ini sekali lagi demam memang ini sangat dipengaruhi oleh faktor iklim ya. Itu jadi rata-rata disebabkan karena kurangnya tempat teduh ya. Jadi kemudian ventilasi kurang, kemudian populasi sapi terlalu padat, kepanasan di bawah terik matahari. Jadi demam ini hampir sebagian besar faktornya karena iklim, ya kan? Itu. Jadi kandangnya itu kalau pada saat panas, pada saat siang hari terlalu panas, pada saat malam hari terlalu dingin, ya. Saya pernah beberapa kasus di Magelang itu ada teman yang kebetulan ternak kambing, kandangnya itu, ya, kandang sapinya ventilasinya terlalu kurang, ya. Jadi terlalu pengap di dalam kandang itu, sehingga sirkulasi udara menjadi sangat terbatas. Inilah yang kemudian sapi bisa menyebabkan jadi demam ya. Nah, begitupun juga ada ternak yang saya kebetulan di Riau itu di lahan sawit. Jadi kandangnya itu kandang sapinya di tengah-tengah kebun sawit ya. Itu saya dapatnya sendiri, itu banyak sapinya yang terkena demam ya. Itu jadi ciri khas demam adalah suhu badan naik ya, jelas nanti ada alat ukurnya ya. Kemudian sering mengeluarkan air liur ya, kemudian nafasnya pendek, kemudian kalau diukur sekitar 41 derajat Celcius, kemudian pernafasannya, nah itu sudah turun. Nah kebetulan saya lihat kandangnya apa, di tengah kebun sawit, kemudian lahannya memang, kandangnya memang tidak ada sama sekali pelindung, jadi sapi ini kebetulan ya ini saja terkena angin dari perkebunan itu sangat kuat ya, sehingga sapi itu akhirnya lama-lama sakit ya. Itu juga karena saya lihat karena kandangnya terlalu terbuka. Kandangnya ada atapnya tapi tidak ada temboknya ya. Tembok itu sebenarnya itu nggak mesti harus rapat. Karena kalau terlalu rapat juga kurang baik, tapi kalau tidak ada tembok di kandang pun juga tidak bisa menghalangi udara atau angin yang datang gitu ya. Nah, itu bisa menyebabkan juga demam ya. Nah, salah satu pencegahannya adalah ini bisa membuat ventilasi ya. Kemudian juga jumlah sapi dibatasi. Karena kalau sapinya terlalu pengap, pasti akan menyebabkan gangguan pernafasan. Kalau sudah terlalu gangguan pernafasan, suhu tubuhnya akan naik ya, seperti itu. Ya. Baik, selanjutnya adalah penyakit mulut dan kuku. Ya, ini penyakit yang sering terjadi di musim hujan. Karena apa? Ini terutama ini sangat ini ya, ini disebabkan oleh virus dan sangat menular. Ini tanda-tandanya pembentukan lepuh pada selaput lendir mulut. Jadi nanti di sini akan di mulut dan kuku sapi itu akan semacam kayak ya tadi saya katakan kayak koreng ya, atau kayak borok yang basah, ya awalnya basah,
kemudian itu bisa menular, ya, bisa menular ke ternak-ternak yang lain. Nah, ini sering di musim hujan sangat sering terjadi karena apa? Karena pada saat salah satu penyakit mulut dan kuku ini berkembang biak, sering menularnya karena masalah sirkulasi pembuangan air kencing. Kalau kemudian kandang sering dibuatnya tidak ada model alas yang miring, sehingga kalau kemudian sapi ini pipis maka dia akan mengalir, itu saya rasa jarang kandang. Tapi kalau udah perusahaan pengemukan sapi itu mesti diperhatikan. Jadi alas kandang itu dibuat agak miring tapi tidak membuat licin, karena apa? Supaya air kencing ini akan mengalir. Karena penyebab mulut kuku itu kambing, sapi sama, kemudian dia sering berada atau berdiri di atas sisa dari kotoran, berada di atas kotoran maupun air kencingnya. Air kencing itu yang kemudian menyebabkan kuku-kukunya pada sapi itu mengalami semacam pengeroposan. Iya kan? Itu jadi Bapak Ibu ya, kalau mamanya punya sapi kambing itu sebaiknya alas kandangnya dibuat agak miring supaya kotorannya bisa mudah dibersihkan, air kencingnya pun juga tidak menggenang. Selama air kencingnya menggenang dan kemudian digunakan sering diinjak-injak terus oleh sapinya, makin lama nanti juga kukunya akan mengalami penggerusan. Akhirnya juga bisa menimbulkan efek infeksi, akhirnya masuklah yang namanya penyakit mulut dan kuku, ya seperti itu. Jadi salah satunya adalah pencegahannya adalah dengan pembersihan kandang secara rutin setiap hari. Di daerah saya, di daerah Godian, sudah ada peternak yang kebetulan setiap hari memandikan sapinya, Pak. Bagus ya. Itu setiap hari mandikan sapinya. Jadi bukan wah kok sampai segitunya nyuci sapi kok setiap hari gitu ya, memandikan sapi setiap hari. Nah, itu untuk kebersihan ya. Itu jadi kualitas bulunya pun tidak kusam. Ya, jadi memandikan sapi yang paling bagus adalah di saat pagi hari, pas sinar matahari kita pastikan cukup terik. Tapi kalau mendung nggak usah. Karena biar bulunya cepat kering, kita pilih waktu jam 8, jam 9, tapi sinar mataharinya terik. Ya, itu baru kita mandikan. Tapi kalau lagi hujan atau mendung, kita tunggu sampai terang, itu baru kita mandikan. Ya, seperti itu. Baik, itu penyakit mulut dan kuku. Selanjutnya yang sering menyerang pada sapi dan kambing di musim hujan adalah cacing hati. Ya, ini saya rasakan tadi sama, yaitu dari hijauan yang kemudian terlalu segar dimakan oleh ternak, itu kemudian cacing-cacing ini mesti ada dari faktor telur yang kemudian dibawa oleh lalat dari kotoran, ya, kemudian masuk ke dalam pencernaan sapi, kemudian dia menetas, ya. Jadi kalau sapi yang terkena cacing hati, itu nafsu makannya turun. Ya, ada betulan beberapa kasus, kebetulan sapinya ini nggak mau makan, ya akhirnya sampai menyebabkan kematian. Ya, karena nggak segera ditindakan, ya, dikiranya hanya penyakit ringan, lama-lama ternyata sapinya ini ambruk mati. Pas dilakukan bedah bangkai, kemudian dibongkar ususnya, ternyata apa? Ususnya itu bukan isinya makanan, ya, isinya itu cacing. Saya mau nampilkan gambarnya, saya juga nggak tegel ya. Jadi isinya itu saluran usus sapi itu cuma cacing-cacing itu, ya, cacing-cacing begitu banyaknya, ya. Wah, itu berarti kan beranak pinak di dalam pencernaan itu, saluran usus, ya kan, ngeri juga. Nah, sama dengan manusia bisa itu, ya. Itu jadi penyakit cacingan juga bisa menyerang manusia. Sebenarnya obatnya udah banyak, ya. Obatnya itu udah banyak, obat cacing itu. Ya, di toko itu udah banyak sekali. Hanya terkadang peternak itu nggak tanggap kalau kemudian sapinya itu sudah nggak mau, kalau nafsu makannya rendah, itu seharusnya segera dilakukan tindakan. Jadi ciri khas kalau Bapak Ibu punya ternak sapi, ya, kambing, itu kalau sudah melihat kok sisa pakannya sedikit dari normalnya, umpamanya sehari diberikan 1 ikat hijauan kok tidak habis, padahal biasanya habis, itu segera lakukan pengamatan pada kambing maupun sapinya, ya. Diamati kira-kira sapi ini ke arah mana sakitnya, ya. Tapi kalau sudah nafsu makannya rendah, itu ciri khas sapi itu, kambing itu sakit, kita harus teliti sakitnya karena apa, ya, itu penting. Seperti itu, ya. Nah, jadi selain lalat, ternyata siput juga itu bisa menyebabkan perantara penyakit cacing hati, ya. Jadi kalau yang punya siput-siput di pinggiran, terutama kalau yang kandangnya dekat sama sawah, ya. Nah, itu
siput ini bisa menjadi penyebab pembawa juga telur cacing ya. Seperti itu. Nah, itu untuk sapi kambing secara umum penyakit-penyakit yang sering menyerang di musim hujan. Saya akan lanjutkan ke unggas ya. Ini yang sering juga menyerang di unggas. Penyakit-penyakit terutama ayam dan bebek ini saya ambil karena yang paling sering dipelihara oleh manusia ya. Nah, pertama yang sering menyerang pada unggas di musim hujan, ini jelas rata-rata penyakit pernafasan. Jadi sebagian besar penyakit yang menyerang unggas pada saat musim penghujan adalah pernafasan ya. Jadi ND, gumboro, infeksius bronkitis ya, senot. Ini adalah karena pernafasan. Ya. Semua yang menyerang pernafasan. Kalau sudah menyerang pernafasan sekali lagi, hanya gangguan pernafasan mesti akan mengalami sesak nafas. Kalau sudah sesak nafas ya gimana? Namanya manusia itu harus butuh oksigen, nggak bisa bernafas, mati, ya kan? Nah, kemudian berak hijau, berak putih ini bakteri, ya ini biasanya gangguan di pencernaan. Nah, CRD ngorok juga pernafasan, ya. Jadi hampir sebagian besar penyakit yang sering menyerang unggas dan menyebabkan kematian adalah penyakit-penyakit yang menyerang saluran pernafasan, ya itu yang paling sering. Baik, saya langsung saja. 6 penyebab unggas ayam dan bebek sakit. Yang jelas pertama bibitnya kurang baik, yang kedua stres selama pemeliharaan, terserang penyakit, keracunan makanan atau minuman, kondisi kandang, lingkungan dan iklim, serta kesalahan manajemen pemeliharaan. Tidak ada vaksinasi salah satunya. Jadi inilah 6 hal yang saya tangkap atau saya kumpulkan di lapangan bahwa memelihara bibit yang kurang baik. Jadi contohnya kalau Bapak Ibu sering membeli bibit ayam di usia yang warna-warni di pasar, itu sebenarnya kan sortiran ayam yang tingkat kualitasnya paling rendah, ya. Pernah Bapak Ibu yang melihara itu? Ada ya. Itu sebenarnya ya sudah dipastikan untuk mainan untuk anak-anak ya. Tapi namanya juga makhluk hidup ya. Itu kasihan juga kalau jadi mainannya anak-anak gitu. Kalau untuk mainan ya beliin ayam-ayaman aja gitu kan. Gitu. Jadi tapi kalau ayam itu tapi juga banyak yang menunjukkan karena melihara ayam-ayam itu kan biasanya kan jumlahnya sedikit ya Pak ya. Beli cuma 2 ekor, 5 ekor. Ternyata juga bisa hidup, bukan sampai dia besar ya kan. Itu bulunya nanti sampai besar dia nggak kemudian bulunya merah ya, bulunya hijau enggak. Itu kan karena dicat. Itu hanya bulu pertama. Nanti kalau sudah seminggu bulunya yang bulu yang asli itu nanti akan tumbuh normal sama seperti yang ayam broiler aslinya. Itu jadi sebenarnya ayam yang kualitas rendah ternyata masih bisa diselamatkan, tapi tinggal tergantung cara kita memelihara. Ayamnya ribuan, kualitasnya bagus, tapi juga kemudian cara pemeliharaannya kurang baik juga bisa lama-lama habis atau kematiannya tinggi. Ya itu. Kemudian stres selama pemeliharaan, ya. Ya kalau ayam Bapak Ibu ya untuk mainan anak-anak ya tadi itu ya stres tuh lama-lama mati-matinya itu sekali lagi bukan karena dia kualitasnya rendah, tapi jadi mainan ya. Itu anak saya waktu pas masih kecil itu saya belikan kelinci ya. Kelincinya itu dikejar-kejar. Nah, stres tuh kelincinya. Enggak sekian lama mati ya kan itu karena dia mengalami stres itu juga menyebabkan kematian. Nah, ternyata sekarang anak-anak itu saya berikan tanggung jawab di rumah. Saya suruh pelihara kelinci lagi. Setiap hari cuma latihannya memberi makan, ngasih minum, sama membersihkan kotoran. Ternyata sampai sekarang udah hampir 1 tahun, kelincinya besar-besar, ya kan sampai beranak, ya kan. Ternyata dia nyaman. Padahal yang melihara juga anak saya sendiri. Dulu waktu masih kecil untuk main-mainan, sekarang dia besar sudah punya tanggung jawab dipelihara betul-betul. Ternyata bisa menghasilkan. Nah, jadi stres sangat berpengaruh, ya. Nah, kemudian terserang penyakit. Sama, ini juga kita harus pahami kalau ada penyakit yang rasanya itu menular, segera lakukan tindakan ya, minimal memisahkan antara yang sehat dengan yang sakit. Keracunan makanan dan minum. Nah, ini sering, Pak, setelah pakai NASA itu kok ayamnya mati, Pak? Iya kan? Wah, ini sering. Kenapa ada yang dapat komplain seperti itu? Sering nggak Pak Bapak Ibu yang sudah dapat konsumen ayam broiler kemudian dikomplain, Pak, setelah pakai NASA kok ayamnya malah mati, ya kan? Nah, saya biasanya saya dapatkan konsumen seperti itu, maka akan saya jawab dengan sebuah
apa istilahnya, ya bukan analogi ya, dengan jawaban yang saya katakan ilmiah. Jadi bagi saya namanya ayam mati itu penyebabnya banyak, ya kan. Jadi akhirnya apa? Saya Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, komplain, kok pakai NASA kemudian ayamnya mati? Cara Bapak Ibu yang pastikan pertama adalah tanyakan gejala ayam yang sakit. Itu yang penting. Jadi kita bisa menentukan namanya mati ayam ini karena apa? Itu karena gejala sakitnya atau gejala matinya. Tanda-tanda matinya bagaimana, ya kan? Itu baru bisa kita tentukan. Nah, kalau cuma laporan Pak pakai NASA mati gitu kan? Nah, nggak jelas. Harus kita tanyakan dulu, Pak, Bapak, Ibu, kalau di WA ditanyakan Bapak dan Ibu, tanda ayam yang mati bagaimana ya? Nah, karena sekali lagi tanda ayam yang mati itulah yang menentukan penyebab kematian ayam. Ya sama dengan manusia Bapak Ibu ya. Bapak Ibu umumnya ada kasus ada orang manusia meninggal. Kan bisa tim dokter juga melihat dari indikasi tanda-tanda jenazah ini mati, ya kan? Nggak kemudian langsung dari jarak jauh, wah ini mesti kebanyakan tidur, mati gitu kan? Enggak. Jadi kan mesti akan didekati dengan cara keilmiahan. Nah, Bapak Ibu kalau sudah ada komplain, tanyakan pertama. Yang pertama adalah tanyakan tanda-tanda ayam yang sakit bagaimana. Kedua, langkah berikutnya tanyakan ke TS. Ya kan? Kalau mamanya nggak tahu, belum punya pengalaman, langsung WA ke saya, Pak, tanda-tanda ayam yang mati ini. Nah, baru saya akan jawab. Ya kan? Saya akan jawab, oh berdasarkan informasi dari Bapak, kematiannya karena ini. Awalnya Bapak Ibu yang sering saya dapati ya, adalah setelah kemudian saya jelaskan tentang kematian ayamnya, dia cukup puas kok. Ya. Jadi yang awalnya karena dikiranya karena fiternah, akhirnya bukan karena fiternah. Ya saya sampaikan Pak, kalau karena fiternah, yang mati bukan ayam Bapak saja. Mesti saya juga yang menerima komplainnya banyak, ya kan? Karena memang kalau kemudian fiternah menyebabkan keracunan, ya mesti fiternahnya akan banyak yang komplain dalam satu waktu. Dan NASA juga mau mempertahankan produk yang menyebabkan kematian, kan ngeri amat ya Pak ya. Yang jelas-jelas menyebabkan kematian aja masih dipelihara ya. Nah, ini kita memberikan produk yang sehat, kami yakini tidak akan menyebabkan gangguan pencernaan. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu ya, untuk saya berharap kalau Bapak Ibu menerima komplain tentang kematian ternak, jangan khawatir. Itu yang pertama, santai saja. Yang kedua adalah tanyakan tanda-tanda kematian pada ternaknya. Yang ketiga adalah kalau nggak tahu baru tanya ke saya ya. Baru kemudian jawaban saya disimpan, dipelajari, nanti disampaikan kalau ada komplain yang sama, pertanyaan yang sama. Saya yakin insya Allah penyebabnya bukan karena NASA, banyak karena faktor yang lain. Rata-rata karena memang terserang penyakit sebelum pakai NASA pun memang sudah terserang penyakit, seperti itu. Kemudian kondisi kandang, lingkungan dan iklim ini juga pengaruh ya. Saya sudah jelaskan tadi. Kemudian kesalahan manajemen, salah satunya ada peternak itu yang mantep. Saya nggak perlu pakai vaksin Pak. Melihara ayam nggak perlu pakai vaksin, padahal ayam ribuan. Sekali kebetulan ada yang kena, nular, mati semua, akhirnya kan seperti itu. Nah, jadi vaksin pada ayam broiler itu sudah kewajiban Bapak Ibu. Ya, ada yang melihara ayam kampung Pak di sini? Ada ya, saya juga di rumah juga pelihara ayam kampung. Mesti jarang yang divaksin ya, betul ya? Iya, karena kita udah yakin, karena meliharanya kita udah punya kemantapan ya. Kalau bagus tumbuhnya ya alhamdulillah, kalau enggak ya sudah, gitu kan? Itu, apalagi sudah diserahkan sama induknya. Ya, karena saya punya pengalaman juga menarik. Saya melihara ayam kampung itu udah sekian lama itu, ada yang saya intensifkan, ada yang saya biarkan sama induknya. Ternyata kalau ayam netes ini kebetulan sudah sama induknya, itu kita pisahkan. Ternyata itu ada gangguan psikologis. Rata-rata yang saya pisahkan sama induknya, rata-rata mati, banyak matinya, ya kan? Nah, sedangkan yang kebetulan netes sudah tahu induknya, dipelihara sama induknya, banyak yang hidup, ya. Jadi kalau mau melihara jauh dari induknya, pengaruh induknya, pas netes langsung dipisah, ya. Jadi memang kayak ayam broiler itu diproduksi massal itu mereka nggak kenal ibunya siapa, ya kan? Mereka taunya lahir itu netes itu dalam kondisi kesendirian. Jadi mereka sudah dibuatkan suatu sistem, mereka nggak perlu lagi faktor indukan, ya. Tapi kalau yang sudah pernah netes nemu induknya, nah itu kemudian dipelihara sendiri, nanti lama-lama yang sering saya dapatkan tuh lama-lama kok kesehatannya kurang bagus, ya seperti itu. Jadi Bapak Ibu pengaruh ya namanya
kadang faktor psikologis itu ternak itu punya, secara naluriah kehewanannya ada, seperti itu. Baik, kemudian langkah pengendalian penyakit pada ayam dan bebek ya. Jadi tetap yang namanya mencegah lebih baik daripada mengobati. Memberikan produk nasa dari awal itu lebih baik daripada di tengah-tengah pemeliharaan. Maka dia tanya, Pak, pakai nasa di umur ayam broiler umur 1 minggu bagaimana? Ya bisa saja. Bahkan kalau sudah 2 minggu, 3 minggu bagaimana? Ya bisa saja. Tapi produk nasa akan lebih bagus kalau dimulai dari sejak awal. DOC ayam broiler baru netes masuk kandang langsung air minumnya kasih Viterna itu lebih bagus dibandingkan kalau pertengahan-pertengahan baru diberikan Viterna ya. Itu jadi sudah mengkondisikan. Jadi nasa memang sifatnya adalah sebagai sumber vitamin mineral ya, Viterna itu untuk menjaga kesehatannya ayam lebih bagus dan juga untuk meningkatkan nafsu makannya lebih bagus. Ya, itu dari kitanya, dari produk nasanya. Nah, tapi Pak, ini baru tadi pagi ya. Ini saya tadi telah terima komplain pagi. Setelah pakai nasa umur 21 hari kok beratnya baru 1 kilo. Nah, ini pertanyaan mungkin ada Bapak Ibu pasti akan. Udah pakai Viterna, Nasa, hormonik ya, umur 21 hari baru mencapai 1, berapa, jadi nggak memenuhi target dari biasanya, ya kan? Kemudian saya tanya, Bapak ada perubahan pakan nggak? Saya tanya. Iya Pak, betul, ada perubahan pakan. Biasanya pakai pakan pabrik A, berubah jadi pakan pabrik B. Nah itu Pak, produk nasa itu sifatnya adalah meningkatkan nafsu makan. Sumbernya, kandungannya sumber vitamin dan mineral. Yang untuk membentuk daging tetap dari namanya pakan protein. Nah, permasalahannya pakan proteinnya bagaimana kualitasnya? Itu. Jadi produk nasa sekali lagi itu meningkatkan nafsu makan, tetapi untuk membentuk daging tetap butuh pakan protein. Jangan hanya pakai Viterna, nggak perlu pakai pakan pabrik. Ya, sama aja itu. Jadi tetap harus ada keseimbangan. Jadi pakan proteinnya tetap diberi, mumpung ayamnya nafsu makannya sedang tinggi-tingginya, ya seperti itu. Nah, jadi produk nasa sekali lagi Bapak Ibu itu sifatnya adalah sesuai dengan kandungannya sumber vitamin mineral meningkatkan nafsu makan. Tapi untuk membentuk dagingnya tetap butuh pakan protein. Apalagi kalau sampai pakan proteinnya ini nggak disukai oleh ayam. Tadi ternyata ada perubahan pakan. Biasanya pakai merek A di tengah pemeliharaan berubah. Merubah pakan saja bisa menyebabkan stres. Stres akhirnya ayam sisa pakannya jadi tinggi, nggak mau makan. Nah itulah menyebabkan pertumbuhan badannya jadi rendah ya. Itu kemudian menjaga kebersihan kandang, tempat makan dan minum. Ayam dan bebek memang harus dibersihkan setiap hari tempat makan dan minumnya, apalagi di musim hujan. Di musim hujan ini sangat berpengaruh ya. Kemudian manajemen peliharaan yang tepat dengan sesuai prosedur, pemberian produk nasa setiap hari, pemisahan dan pengobatan ayam bebek yang sakit dari yang sehat dipisah. Kalau sudah terlihat ada ayam yang sakit segera dipisah. Tidak satu kandang, kemudian penyemprotan disinfektan pada kandang. Desinfektan itu adalah bahan kimia yang memang fokusnya membunuh virus, bakteri yang ada di udara. Tapi kalau yang sudah masuk ke ternak sulit. Ya, selama virus itu masih ada di udara, dengan menggunakan desinfektan bisa dibunuh. Tapi kalau sudah masuk ke tubuh ternak, maka kita tinggal kuat-kuatan memberikan pakan yang lengkap ke ternak. Ya, gimana caranya sapi, kambing, ayam itu nafsu makannya tetap bagus supaya dia pemulihannya lebih cepat ya. Baik, ini saya langsung saja ini untuk penyakit di ternak ya, ini banyak sekali. Kalau di musim hujan ada snot ya. Jadi ini disebabkan oleh bakteri. Ini sering menyerang ayam ya pada musim memang penghujan seperti ini. Ya, ini tanda-tandanya biasanya akan terjadi gangguan pernafasan ya. Penularan snot dapat melalui kontak langsung dengan udara, air minum, pakan, petugas kandang dan pelatan yang digunakan ya. Jadi ini sering menyerang pada ayam ya, bebek, unggas ya, gangguan pernafasan ya, snot. Selanjutnya adalah gejalanya kalau pada ayam mau bebek itu terlihat mengantuk ya. Jadi kalau ada yang mengantuk ya, itu kemudian sayapnya turun, keluar lendir di hidung ya. Nah, itu ciri khas terkena penyakit snot atau koriza ya. Kemudian mukanya bengkak ya, kenapa mukanya bengkak? Karena juga ayam yang snot itu susah tidur ya. Jadi kalau susah tidur mesti mukanya bengkak ya, sekitar matanya bengkak ya. Kemudian terdapat kerak di hidung karena sering
mengeluarkan lendir di pernapasan, akhirnya terjadi kerak. Itu juga akhirnya sulit ternak itu, ayam atau unggas itu bernafas. Mesti akan lama-lama kemudian ayam itu mengorok, ya, ayam mengorok. Jadi bukan hanya manusia yang bisa ngorok ya, ayam juga bisa ngorok. Tapi kalau manusia kebetulan dekat sama ayam, manusia yang ngorok, ayamnya kaget, ya kan? Atau sebaliknya, ya kan? Gitu ya, bisa seperti itu. Kemudian juga akhirnya pertumbuhannya jadi lambat, ya. Ini ciri khas, ini pernah menyebabkan kematian dan sering menyebabkan di musim hujan. Ada pengobatan menggunakan kencur, jadi intinya minum-minuman hangat, ya, jahe, kencur, ya, kemudian kunir, air minum Bu, air minum. Tapi ampas dari rebusan kencur itu bisa ditaruh dipotong-potong, kemudian dipotong kecil-kecil, dimasukkan campur ke pakan. Nah, bisa seperti itu. Jadi yang perasan airnya masukkan ke dalam air minumnya, kemudian untuk ampasnya itu kalau ternaknya mau, kalau nggak mau ya memang wajar ya, dipotong-potong dicampur dengan pakannya. Nah, itu tinggal tergantung, kalau dia dimakan ya bagus, kalau nggak dimakan ya minimal dari air rebusannya itu, perasan itu yang digunakan untuk sebagai obat alamiah, ya. Nanti ini bisa saya dikopikan, bisa, ya, materi ini bisa dikopikan. Kemudian kalau pengobatan secara kimianya banyak, obat-obatan senot sudah banyak di pasaran, ya. Kemudian hal yang perlu diperhatikan adalah penyakit ini mempunyai penularan yang sangat cepat. Jadi senot ini kalau maunya sama dengan kita, ada yang batuk pilek. Ini seharusnya saya sedang batuk, ini nggak ngisi seharusnya ya. Semoga aja Bapak Ibu nggak ada ketularan ya. Jadi batuk pilek ini kalau dalam satu kandang dan itu tidak terkondisikan, maka segera penularannya bisa cepat ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah berak kapur, ya. Berak kapur ini juga sering di musim hujan. Penyebabnya ini bakteri. Sama, mesti dimulai dengan nafsu makannya menurun. Tapi ciri khas yang namanya berak kapur yang paling sering adalah, mohon maaf, di duburnya, di tempat pengeluaran kotoran, sering kemudian terdapat semacam cairan berwarna putih, ya. Itu menempel di dubur itu warna putih. Nah, kemudian sayapnya terkulai, kalau anak ayam mesti sering menunduk, ya. Kemudian ini gejala anak ayam yang terkena berak kapur, selain gejala yang disebabkan oleh di atas. Nah, ini kalau paling gampang nih ya, seringnya kedinginan. Nah, ini faktor iklim. Jadi berak kapur, berak hijau ini juga karena faktor iklim. Jadi kalau pada saat musim hujan, Bapak Ibu, diupayakan kandang dilakukan pemanasan, ya, dipasang lampu, ya. Kenapa? Dinginnya itu bisa menyebabkan daya tahan tubuh itu bisa jadi menurun, ya. Jadi dengan kondisi musim hujan saat ini, sebenarnya kambing sapi sama. Kalau saat musim hujan seperti ini juga bisa, kalau bisa di kandang diberikan penerangan, ya, seperti itu. Kemudian berak kapur ini juga disebabkan karena kandang yang kotor, itu biasa, ya. Kemudian pengobatannya banyak, obat untuk berak kapur sudah tersedia banyak di toko-toko, ya. Yang jelas yang mengandung bahan aktif seperti furozolidin, ya, kemudian kosilin, kemudian juga ada banyak tetra, banyak sekali di pasaran itu tersedia obat berak kapur. Kemudian selanjutnya berak hijau. Nah, ini sama dengan berak kapur, hanya kalau berak kapur kotorannya berwarna banyak putih, kalau ini berak hijau hampir dominasi warnanya hijau, ya. Itu juga bakteri, disebabkan oleh bakteri Salmonella pulorum, ya. Kemudian juga ciri khasnya hampir sama, jengkel berwarna biru, mata lesu, nafsu makan menurun, sekitar pantat terlihat memutih dan lengket, ya. Itu. Kemudian berak hijau sama, ini juga bisa kemudian jika ayam yang terinfeksi mengalami kematian, lebih baik ayam itu dibakar. Jadi kalau sudah ada ayam yang terkena dan mati, maksudnya ada ayam yang mati, kemudian sudah terlihat jelas itu penyakitnya berak hijau, segera dilakukan pembakaran atau dipendam, ya. Kalau dikonsumsi jelas itu enggak halal. Ayam yang sudah mati kemudian dikonsumsi itu sudah tidak halal, ya, meskipun dipotong. Jadi kalau sudah mati sebaiknya segera dibakar, ya, untuk juga tidak menular, ya. Kemudian upaya pencegahannya adalah sama, Pak, Bapak Ibu, ya, menjaga kebersihan kandang, ya. Kemudian kolera. Nah, ini kolera juga sama, ya, ini juga kaitannya dengan pernafasan, ya. Jadi di sini akan
sangat berbahaya juga. Ciri khasnya hampir sama sebenarnya. Jadi kalau kolera ini jelas nafsu makannya berkurang, sesak napas. Nah ini yang sering itu mencret ya. Mencret kotorannya juga kemudian berwarna kuning, coklat, hijau, berlindir dan berbau busuk. Nah ciri khasnya ini. Ciri khasnya itu adalah kotorannya berwarna kuning, coklat, hijau dan berbau busuk. Itu ciri dari ayam yang terkena penyakit kolera ya. Kemudian ayamnya suka menggeleng-gelengkan kepala. Itu bukan sedang berzikir ya. Itu jadi dia memang sedang terserang penyakit. Ya, jadi geleng-gelengan kepala itu tandanya terjadi sampai gangguan, ibaratnya kepalanya itu berat ya. Karena gangguan di saluran pernafasan ya, sehingga dia akan menyebabkan geleng-geleng kepala. Kemudian yang paling berbahayanya persendian kaki dan sayapnya bengkak. Jadi sering dia itu duduk, cuma hanya apa istilahnya itu ya? Ya hanya duduk, hanya berdiri saja, hanya berdiri nggak bergerak kemana-mana. Nah itu hati-hati, ayam seperti ini harus segera diangkat ya. Nah makanya kalau ada orang-orang sedang dalam sendirian, sendiri saja nggak ngapa-ngapain, ya kan, pelongo-pelongo ini harus hati-hati juga ya. Jadi ayam itu sama, ayam kalau selalu kemudian menyendiri, nggak bergerak ke sana kemari, nah ini ciri khas ayam yang sakit ya. Kemudian tindakan pencegahannya sangat penting ya, adalah dengan menjaga alas kandang tetap liter. Alas kandang. Jadi kalau Bapak Ibu sering ke kandang, kemudian melihat alas kandangnya itu sering basah, itulah awal muasalnya sering terserang penyakit. Karena media liter atau alas kandang yang basah itu bisa menyebabkan tempat tinggalnya penyakit. Ya. Pengobatannya gampang, pengobatan sudah banyak, obat-obatan juga untuk kolera. Jadi sekarang sudah banyak Bapak Ibu, nggak perlu khawatir. Di toko-toko udah banyak, satu obat tapi untuk berbagai penyakit. Itu udah banyak, karena spektrumnya luas. Obat-obatan ayam sekarang sudah bagus ya, spektrumnya luas. Jadi satu obat tapi sudah bisa mengatasi bakteri, mengatasi terutama seperti pernafasan, ini bisa bergabung dengan snot, bisa juga untuk mengatasi CRD, itu juga bisa. Ya. Nah ini kemudian selanjutnya CRD atau ngorok sama dengan yang penyakit sebelumnya ya. Jadi pengobatannya dengan banyak ya, ini udah nama mereknya banyak sekali ya. Yang jelas dia mengandung tetraklorin. Mengandung tetraklorin ini bisa untuk mengatasi CRD atau ngorok. Jadi ayam yang spesifik atau bebek yang kemudian ngorok ya. Itu obatnya sudah banyak. Baik, saya rasa itu Bapak Ibu ya. Jadi terkait dengan penyakit yang sering di ternak, baik itu sapi, kambing, ayam dan bebek itu sering, dan puyuh itu sama, hampir sebagian besar contoh-contoh penyakitnya hampir sama. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, produk NASA, bagaimana peran produk NASA untuk ayam yang sedang sakit? Jadi kalau kita sedang mendapatkan komplain oleh konsumen, Pak, ayamnya mati, pastikan yang ditanyakan apanya? Tandanya, ya, tanda ayam yang mati bagaimana? Yang kedua baru kita, kalau Bapak Ibu sudah paham dari materi saya, Bapak Ibu bisa mengklasifikasikan, bisa menggolongkan ciri-cirinya ini kira-kira masuk penyakit mana. Baru kemudian kita bisa melakukan rekomendasi obatnya apa, ya. Obatnya sekali lagi saya sarankan lebih baik mencari di toko pakan terdekat. Mereknya maksudnya ya, karena mereknya banyak sekali. Bapak Ibu nggak usah menentukan merek, karena sekali lagi kita bukan marketingnya obat tersebut. Kecuali kalau Bapak Ibu memang sudah punya pengalaman dari penggunaan suatu obat, kemudian cocok. Nah itu Bapak bisa berikan informasi itu ke peternak yang lain. Tapi kalau Bapak Ibu belum punya pengalaman, Pak berikan saja merek obat ini, gitu kan? Padahal ternyata nggak cocok, bisa jadi kan? Gitu. Makanya lebih baik dia peternak diharapkan mengunjungi toko tersebut. Kecuali gini loh Pak, ada yang peternak itu sudah mantap dengan Bapak, pakai produk NASA-nya sudah bagus, tiba-tiba ayamnya sakit. Nah Bapak Ibu kemudian diminta, Pak tolong Pak, saya carikan obatnya. Uangnya saya terserah Bapak lah, uangnya berapa saja saya siapkan gitu kan. Nah berarti Bapak lumayan nih peluang usaha, ya kan. Bapak kemudian cari informasi di toko, kemudian cari obat yang paling cocok apa, Bapak kemudian berikan ke peternaknya. Ada seperti itu Pak. Jadi sampai sampai peternaknya itu betul-betul percaya sama kita. Apapun
apapun yang dia butuhkan, pokoknya kita diminta yang mencarikan, karena sudah saking percayanya dan yang kita rekomendasikan mesti insya Allah baik, ya kan? Nah itu digunakan saja Pak, itu untuk nambah keuntungan kan dan kepercayaan, itu boleh saja Pak, silakan ya. Itu jadi silakan nanti pastikan tanda ayam yang mati, sapi yang sakit, nanti baru kalau yang kurang jelas bisa dikonsultasikan dengan kami ya, tim TS Peternakan. Jadi silakan Bapak Ibu, monggo kalau ada yang ingin ditanyakan saya berikan waktu, monggo terkait dengan materi yang saya sampaikan. Oh iya baik, itu ada materi sendiri ya Pak Ibu ya. Jadi ada materi khusus untuk kambing Bu ya. Baik, ini sedikit untuk yang kambing. Saya lanjutkan aja. Ini kalau udah materi kami banyak Bu, nanti boleh di copy ya. Jadi silakan Bapak Ibu. Saya nggak menutupkan diri Bapak Ibu. Malah saya berharap Bapak Ibu juga bisa melakukan presentasi seperti saya di lapangan. Ya, materi tinggal plek seperti ini saja disampaikan. Ya kan? Saya buat materi sudah runtut. Jadi Bapak Ibu tinggal menyampaikan ke lapangan ya. Ini sudah sesuai. Jadi mulai dari pemilihan bibit, penentuan umur, ya, model kandang, ya, jadi model-model kandang, kemudian, nah ini yang saya katakan 4 sehat 5 sempurna Bu. Jadi yang namanya 4 sehat 5 sempurna itu berarti ada karbohidratnya, ada lemaknya, ada vitamin, mineral, dan juga ada seperti dari kalau sini lengkapnya dengan adanya air ya. Nah jadi saya akan menyampaikan secara garis besarnya ini. Nah kemudian tinggal tergantung bahan pakannya. Maka saya akan kemudian saya sampaikan. Yang namanya bahan pakan yang seimbang adalah bahan pakan yang ada kandungan karbohidratnya, ada kandungan proteinnya, ada kemudian kandungan dari vitamin dan mineralnya. Maka saya tonjokkan, nah tepung ikan itu sumber protein, bungkil kedelai sumber protein. Nah kemudian cacahan singkong, ketela pohon itu sumber energi. Sumber vitamin mineral itu produk NASA, ya kan? Nah, jadi dengan seperti ini mereka punya gambaran bahwa ini tinggal tergantung yang mudah tersedia di lapangan. Mana yang paling mudah? Yang jelas semuanya ada 4, 5 sempurna tadi. Nah, itu ya. Kemudian itu untuk konsentrat. Nah, kemudian hijauannya karena harus seimbang antara hijauan sama konsentrat. Hijauan yang bagus apa? Rumput-rumputan, ya. Daun-daunan, itu daun turi, daun lamtoro, daun singkong, daun nangka, daun glisde itu sumber protein, ya kan? Itu pucuk daun tebu, itu sumber energi. Jerami padi sumber energi, ya kan? Daun pintu itu cocok untuk buat kandang, ya kan? Itu. Nah, jadi ini maksudnya saya membuat materi seperti ini supaya peternak tahu. Jangan-jangan, nah itu yang saya kemarin di Gunung Kidul adalah mereka sudah sangat bagus Bapak Ibu sebenarnya. Buat kandang persis di dekat kanan kirinya itu bahan-bahan pakan semua. Ya. Itu bagusnya saya lihat di kandang yang ada di Gunung Kidul kemarin. Hanya kelemahannya itu di masalah keamanan. Ya kan? Itu keamanannya rendah sekali dan kebersihannya itu juga kurang sekali. Ya, jadi kalau ketersediaan bahan pakan nih Bapak Ibu, itu meskipun kata orang Gunung Kidul itu susah cari bahan pakan, tapi yang saya temukan di daerah itu pantai-pantai Ngitun, itu masuknya kecamatan Tepus, ya Kabupaten Gunung Kidul, itu meskipun daerah berbukit, tapi banyak hijauan, ya banyak hijauan. Nah jadi kandangnya sangat cocok, banyak daun-daunan, saya lihat banyak daun turi, ya banyak daun lamtoro, itu sudah sumber protein Bapak Ibu, bagi ternak, ya kan? Tinggal ditambah tambah produk NASA, udah itu 4 sehat 5 sempurna, ya kan? Itu jadi. Ini kemudian kalau hanya ngasih sumber jerami padi itu hanya sumber energi Bapak Ibu ya. Jadi masih kurang kalau ternak itu hanya diberikan jerami padi saja. Atau sekarang lagi Pak, kasih cacahan gedebok pisang aja. Gimana Pak? Iya, udah banyak Pak ya. Kalau hanya dikasih gedebok pisang Pak, kembung itu lama-lama kambingnya ya. Meskipun kita sudah sering menyampaikan teknologi produk NASA bisa membuat namanya gedebok pisang itu jadi bahan pakan ternak. Tapi kalau pemberiannya terlalu banyak gedebok pisang, itu juga menyebabkan gangguan
pencernaan. Karena apa? Kurang hijauan akhirnya. Iya kan? Nah, jadi harus seimbang. Intinya seperti itu. Begitu ya, Bu ya? Oh iya, kebetulan Bapak Ibu, ini pertanyaan Bu siapa tadi Bu? Ibu Bu Erna ya. Nah, Bu Erna ini kan ada kebetulan ada Ibu Erna punya Ibu ya, kambingnya ya. Bu Erna ini kebetulan punya kambing, Bapak Ibu baru melahirkan 2, tapi karena nggak disusui sama induknya, lama-lama mati, ya kan? Nah, saya katakan ini kambing zaman now ya, itu. Jadi kambingnya nggak mau ngasih nggak mau nyusui, ya kan? Semoga nggak terjadi ibu-ibu yang nggak mau nyusui anaknya ya, itu. Jadi banyak toh ibu-ibu itu sekarang belum, karena eksklusif kan harusnya 2 tahun ya, baru 2 bulan 3 bulan langsung kasih ke sapi ya, gitu kan? Itu jadi langsung jadi, makanya anaknya kebanyakan moh disuruh apa moh, gitu kan? Nah jadi Bu, kalau untuk mengatasi itu, memang ada kasus kambing ini kambing ini nggak mau mengeluarkan air susu, itu kan bisa banyak, karena bisa jadi mungkin bahan pakan untuk menghasilkan susu. Nah, jadi kalau kambing yang sedang menyusui, memang paling bagus diberikan daun-daunan, Bu. Itu daun-daunan itu memang sumber penghasil, dan rumput, ya rumput, daun-daunan itu salah satu penyusun susu, air susu untuk kambing maupun sapi. Nah, jadi kalau untuk anak kambing yang lahir, dia nggak langsung bisa menyusui induknya, itu hal yang wajar juga, karena ada yang butuh waktu kambing itu untuk bisa mengeluarkan air susu. Sama dengan ibu-ibu juga ada yang melahirkan anaknya nggak langsung mengeluarkan ASINya, dia butuh waktu sekian lama juga untuk keluar ASINya. Kambing pun sama, sehingga untuk sementara daripada kambing ini nanti terancam, ya, karena hanya bisa secara naluriahnya kambing ini hanya bisa mendapatkan makanan dengan menyusui saja. Itu udah naluriahnya dia. Itu jadi segera saja diberikan DOT. Jadi kita punya showroom kambing ya, showroom kambing kita di Segan. Ini banyak yang memang peternaknya kebetulan itu memang orientasinya kan susu kambing. Jadi pada saat baru 2 bulan disusui, itu langsung induknya bukan sampai 2 bulan, 1 bulan, itu langsung induknya dipisah sama anaknya, karena induknya mau diperas susunya, sehingga anaknya terpaksa harus diberikan susu sapi, dikasih DOT, ya kan? Karena target memang peternaknya orientasinya menghasilkan susu kambing. Nah, sehingga anak kambing ini dibiasakan pakai susu formula itu akhirnya. Ya bisa, tapi saya lihat ya Bu, tetap pengaruh itu. Saya lihat di kandangnya Pak Bondan ini, kalau yang anak-anak itu juga ada yang sehat, ada yang kurang sehat. Kalau hanya menggunakan DOT susu sapi, ya. Tetapi yang memang itu sebagai pilihan, peternak mungkin sudah punya pilihan ya. Saya orientasinya orientasi susu. Sehingga kalau ada masalah di anak kambing yang nggak mendapatkan eksklusif susu induknya, itu sudah konsekuensi. Mungkin begitu peternak itu memilih dia, karena fokusnya hanya di susu kambing, seperti itu. Jadi itu ya, segera saja kalau induknya nggak mau menyusui, segera di susu formula, ya seperti itu. Gitu Bu ya. Baik, selanjutnya ada yang ditanyakan? Monggo. Atau sudah cukup jelas? Ini mau sapi gila betulan apa enggak Pak? Ya, betul. Sapi gila ini memang yang diserang adalah otak Pak ya. Jadi sapi ini sapi gila itu disebabkan oleh virus. Targetnya dia menyerang otak. Jadi kalau ada sapi gila yang kemudian ditemukan, tapi di Indonesia belum pernah ada. Yang sering terjadi adalah di Eropa. Di negara-negara Eropa ya, termasuk Australia. Itu begini, ini meskipun ini masih perlu dikaji, ya. Jadi ada yang mengkaji karena virus ini berasal dari bahan pakan sapi yang memang tidak selayaknya diberikan untuk sapi. Itu. Jadi ini makanya sebenarnya virus ini muncul pada bahan pakan sapi yang memang itu menjadi sebuah alternatif. Mohon maaf, contoh ya, ini enggak selalu ampas bir. Iya kan. Nah, meskipun sekali lagi ini mesti perlu dikaji lagi dalam ini kan sebenarnya ya, kalau sekali lagi itu kan bir itu kan memang untuk manusia sudah jelas ya, bisa menyebabkan juga terlalu berlebihan juga menyebabkan gangguan.
Nah, kemudian ampasnya diberikan untuk ternak, ya, untuk ternak ampasnya juga. Akhirnya, ya ini baru dugaan, karena sekali lagi virus untuk sapi gila ini baru terjadi pada daerah-daerah itu. Nah, di Indonesia, alhamdulillah yang memang produksi birnya itu tidak dilegalkan, dan bahan-bahan bir itu juga tidak sedikit di Indonesia, sehingga kan rata-rata jarang yang menggunakan itu jarang terjadi di Indonesia. Ya, itu penyakit-penyakit sapi gila ini sering muncul di Australia dan juga di Eropa, ya. Memang yang memang di situ sementara ini asumsinya adalah berasal dari bahan pakan. Tapi saya katakan enggak selalu dari ampas bir loh Pak, ya. Pokoknya seringnya itu dari bahan-bahan pakan yang memang enggak lazim diberikan ke ternak. Seperti itu. Akhirnya dia masuk ke dalam saluran manusia, saluran sapi, kemudian di situ virus ini berkembang biak menyerang organ-organ tubuh. Yang paling utama dia serang adalah otak, yang kemudian menyebabkan otak ini nggak bisa berkembang dengan baik. Sapi yang mati karena virus sapi gila, maka akan pecah pembuluh darahnya, kemudian darah itu keluar dari seluruh lubang tubuh, ya, mata, kemudian hidung, kemudian pembuangan, ya, itu keluar darah di situ. Itu ciri khas kalau sapi itu terserang sapi gila, ya. Tapi beda kalau sapi gilanya yang di NASA, ya. Udah pernah tahu Pak, ya? Udah nggak usah diulang, ya. Nanti bapak juga bisa terkena virus sapi gila, ya. Pernah belum Pak? Ya, silakan Pak, monggo. Ya. Baik. Ya, baik, terima kasih. Ini Bapak siapa namanya? Bapak Yusuf. Dari mana Pak Yusuf? Jogja aja. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Jadi terima kasih Pak. Ini antraks pun sama ya Pak, ya. Jadi juga dia disebabkan oleh virus, ya. Jadi penyakit antraks ini memang hampir sama dengan ciri khas dia dengan hampir punya kesamaan dengan sapi gila, ya. Tapi ada spesifikasinya, ya. Jadi sapi antraks ini memang cukup menyebabkan kematian pada sapi itu dalam waktu yang sangat cepat, ya. Jadi karena proses virus, biasanya sapi itu lebih termasuk jenis ternak yang paling kuat dibandingkan unggas. Unggas itu jelas ya, karena badannya tubuh kecil. Kalau virus menyerang tubuh ayam, maka juga kematiannya hanya dalam hitungan jam, ya. Antraks pun sama. Hanya kalau di antraks ini dia juga kematiannya bisa sangat cepat dibandingkan dengan penyakit-penyakit lain yang juga sama-sama menyerang sapi, ya. Nah, inilah yang kemudian antraks ini sekali lagi benar dia juga disebabkan oleh virus dan juga menular, Pak. Jadi sama dengan sapi gila. Sapi gila ini juga memang ada yang mengatakan Pak ini dia bisa menular, tapi juga ada yang mengatakan tinggal ya sama dengan daya tahan tubuhnya, ya. Kembali ke daya tahan tubuh masing-masing sapi, meskipun mereka berdekatan antara yang terkena sapi gila maupun yang tidak terkena sapi gila, ya. Tapi namanya virus pada sapi itu juga akan lambat laun juga akan hanya masalah waktu saja. Ini kemudian akan menyebabkan juga nafsu makan. Yang jelas pertama adalah nafsu makannya menjadi menurun, ya. Kemudian sudah nggak mau makan, sudah tidak mau lagi kemudian beraktivitas seperti biasanya, umpamanya bergerak ke sana kemari untuk meningkatkan metabolisme tubuhnya. Nah, itulah kemudian akhirnya lambat laun sapi menjadi lemah, akhirnya mati. Nah, kemudian inilah yang menjadi permasalahannya adalah pada saat kalau kemudian kita sudah terkena antraks sapi gila, ini bagaimana langkah pengobatannya? Belum ada untuk antraks maupun sapi gila ini untuk obatnya, karena sama-sama disebabkan oleh virus. Sehingga yang perlu dilakukan adalah selama ini para peternak adalah dengan melakukan pencegahan, ya, pencegahan. Salah satunya adalah dengan memberikan vaksin, ya. Sudah banyak, ya. Jadi vaksin ini sudah banyak untuk yang antraks, ya, terutama, ya. Di Indonesia ini kan yang sudah dilakukan vaksin antraks itu sudah dilakukan. Sebenarnya dengan vaksin antraks sudah cukup memberikan kekebalan, ya, itu dari awal. Nah, kemudian penyebabnya apakah semua orientasinya dari bahan pakan yang transgenik tadi, Pak, ya, berasal dari mungkin lebih tepatnya tanaman-tanaman transgenik, Pak, ya. Nah, jadi Pak, memang betul sudah banyak sekarang ini dibahas di daerah di televisi, ya,
juga di surat kabar dan beberapa seminar ya. Apakah tanaman transgenik ini juga membahayakan bukan hanya ternak, tapi juga manusia ya. Jadi ada kekhawatiran tanaman-tanaman transgenik ini tanaman-tanaman yang merupakan hasil dari persilangan genetik ya. Itu menyebabkan apakah gangguan pada orang yang mengkonsumsi atau pada orang ternak yang mengkonsumsi. Nah, inilah masih terus dikaji Pak ya. Saya jadi nggak bisa menyimpulkan karena tanaman transgenik sampai sekarang juga masih banyak yang memproduksi, ya kan? Jadi salah satunya meskipun ini nggak identik dengan hibrida, sekali lagi bukan ya Pak ya. Tapi ciri khas hibrida itu kan memang ada pertanyaan di teman-teman pertanian, tanaman hibrida bisa nggak digunakan untuk dijadikan sebagai indukan, ya untuk kemudian menghasilkan benih baru ditanam lagi, ya. Padahal namanya hibrida itu sudah angka bijinya saja sudah sangat kecil, ya. Namanya semangka hibrida sekarang kan tanaman buah semangka yang tidak ada bijinya, ya kan. Jadi nggak mungkin ditanam lagi bijinya, ya kan. Nah, dengan tanaman transgenik sekarang Pak, itu memang sekali lagi baru dugaan ada kemungkinan yang namanya tanaman hasil persilangan tadi yang memang belum dipastikan keamanannya bagi manusia maupun ternak, itu sementara lebih baik dihindari, ya kan. Sehingga sementara bagi kita manusia pun, apalagi di Indonesia, itu tanaman itu kan sudah banyak sekali yang tersedia di lapangan sebenarnya ya. Sebenarnya yang terjadi permasalahan kalau di Eropa itu, di Australia yang musimnya. Kalau di Australia ini masih mending Pak. Australia Barat itu sama dengan iklimnya sama dengan di Indonesia, iklim Australia Barat. Makanya sapi-sapi dari Australia yang dikirim ke Indonesia itu hampir sebagian besar sapi-sapi dari daerah Australia bagian utara ya. Australia bagian utara itu iklimnya sama dengan Indonesia. Maka sapi-sapi di sana banyak yang dikirim ke Indonesia itu dari Australia bagian utara. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, selama yang saya amati sekarang di lapangan juga dengan teman-teman juga dari Fakultas Peternakan UGM, itu juga sekarang ini tanaman transgenik ini masih menjadi konsumsi di manusia ya Pak ya. Saya rasa belum sampai ke ternak, karena hampir sebagian besar itu orientasinya untuk manusia. Gitu. Tanaman-tanaman transgenik. Tapi kita di ternak sekali lagi insya Allah kita lebih aman dari tanaman-tanaman itu karena masih banyak tersedia di daerah itu yang tanaman-tanaman yang saya sebutkan tadi itu lebih bisa kita manfaatkan. Jadi seperti masih saya yang setahu saya ini kalau teman-teman pertanian lah, ini kan kebanyakan jadi konsumsinya teman-teman pertanian ya Pak ya untuk tanaman transgenik. Ini masih pro kontra Pak. Jadi masih ada yang setuju di Indonesia ditanami tanaman transgenik, ada yang kontra. Karena menurut mereka tanaman di Indonesia masih melimpah varietasnya. Ya, jadi nggak perlu harus disilang-silangkan. Ya, kalau silangkannya itu sesama jenis lokal nggak apa-apa. Maksudnya itu varietas yang memang lokal dengan varietas lokal. Itu nggak apa-apa dilakukan penyilangan. Kalau di tanaman padi kan biasa ya Pak ya. Tanaman padi itu dilakukan persilangan antar varietas lokal nggak ada masalah. Nah yang transgenik ini kan varietas yang memang hasil bentukan manusia, kemudian dikawinkan dengan varietas lokal. Ya kan? Nah inilah yang kemudian masih banyak yang pro kontra lah. Perlu atau tidaknya tanaman transgenik di Indonesia. Tapi memang sudah banyak dikupas Pak, banyak yang lebih baik menghindari hasil olahan panen dari tanaman-tanaman transgenik. Tapi sekali lagi saya belum bisa menyimpulkan karena ini masih juga dalam proses penelitian para ahli. Nah, kita sebagai kalau saya di lapangan Pak, ini saya di lapangan sering mendampingi teman-teman petani Indonesia, alhamdulillah yang pakai produk NASA juga jarang tanaman-tanaman transgenik. Ya, jadi kita saya rasa pertumbuhannya masih belum terlalu meluas Pak di seluruh Indonesia seperti itu. Begitu ya Pak ya? Ya boleh. Nah ini nanti teman-teman pertanian saja ya Pak ya yang jawab ya.
Kalau Bapak kalau peternakan nanti biasanya varietasnya beda ya. Nanti Bapak bisa Pak diskusi dengan teman-teman pertanian, karena saya juga nggak terlalu banyak mengikuti tanaman perkembangan sekarang ini tentang produk-produk hasil dari transgenik, tanaman transgenik itu saya juga jarang mengikuti, tapi mungkin kalau teman-teman pertanian yang mungkin ikut seminar bisa mengetahui. Boleh Pak, di Dinasa lengkap kok. Saya konsultan peternakan, ada konsultan teman-teman bidang pertanian, perkebunan ada. Sekarang Bapak bisa konsultasi, bisa diskusi, sangat bagus Pak. Tapi bagus Bapak juga tadi melontarkan pentingnya kalau dibuat seminar bagus. Apa pengaruh tanaman transgenik terhadap produktivitas ternak, itu kalau dibuat seminar Pak, kan bagus itu sebenarnya. Tapi menurut saya kita di Indonesia masih banyak varietas lokal yang sangat bagus sebagai sumber bahan pakan di Indonesia. Jadi tetap aman, karena dengan tanaman-tanaman yang lokal, penyakit-penyakit yang aneh-aneh tidak muncul. Seringnya kan sekarang ini penyakit pada manusia, karena manusia itu makannya juga aneh-aneh ya. Itu manusia itu sekarang makan yang aneh-aneh, jadi sekarang ini banyak kanker gitu kan. Itu jadi banyak yang mengandung, ya saya rasa Bapak Ibu tahulah ya, sekarang banyak munculnya kanker itu karena kita banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang ya mungkin salah satunya cepat saji gitu Pak ya. Itu kan instan ya, banyak mengandung pengawet. Nah, kan seperti itu yang membahayakan bagi tubuh manusia. Baik, serasa itu Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Cukup? Baik ya, serasa demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Nanti sekiranya materi ini bermanfaat, semoga bisa disampaikan di forum-forum lain. Ini bisa sebagai modal Bapak Ibu. Kalau pada saat mengisi pelatihan di kelompok tani, di kelompok ternak, ya insya Allah ini saya rasa materinya sudah saya susun runtut, bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu kalau presentasi di lapangan. Sekali lagi terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Dari saya mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang lengkap atau juga ada yang kurang tepat. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya, terima kasih. Oh ya.